Nama saya Dinastia Febriani, nomor induk mahasiswa 17612011867. Saya akan menjelaskan tentang pengertian keputusan menurut beberapa ahli. Menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Menurut Mary Follett, keputusan adalah suatu hukum atau sebagai hukum situasi. Apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana mau mentaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut S. P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dari pengertian pengambilan keputusan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Perkenalkan, nama saya Latifah, nomor induk mahasiswa 17612011858. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan ada 4 ya. Yang pertama intuisi, dan yang kedua berdasarkan rasional, yang ketiga itu berdasarkan fakta, dan yang keempat itu berdasarkan pengalaman. Nah, kalau yang intuisi itu lebih ke kejiwaan atau faktor yang mengaruh tentang bersifat subjektif atau mudah terkena sugesti. Dan yang kedua itu yang rasional. Nah, maksud dari rasional itu dia tuh lebih bersifat yang objektif ya. Untuk mengambil keputusan itu harus banyak pertimbangannya yang lebih baik atau yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada yang berdasarkan fakta. Ketika kita mengambil keputusan itu adalah ini keputusan yang sangat baik, tapi lebih sulit karena kenapa? Kalau yang berdasarkan fakta itu kita harus mencari informasi yang lebih dalam lagi. Terus benar gak sih bahwa keputusan ini yang kita ambil tepat? Dan yang berdasarkan pengalaman itu ini sangat praktis karena kenapa? Karena pengalaman itu akan menjadikan patokan kita bahwa keputusan ini konsekuensinya seperti apa gitu. Nah, dalam mengambil keputusan ini juga kita pasti harus lebih bisa nerima lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan Syarani dengan nomor induk mahasiswa 17201201611. Di sini saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Dan yang kedua adalah pengumpulan dan data analisis data. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga adalah pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan dengan adanya alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun yang negatif. Yang selanjutnya adalah pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan salah satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksana. Setelah keputusan